Semuanya, selamat datang di video tutorial mata kuliah Metode Kuantitatif untuk Keuangan di minggu yang ke-9. Di minggu ini kita akan belajar tentang counting the cost, menghitung biaya, dan juga menilai nilai uang atau value uang dari waktu ke waktu. Nah, di sini akan dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama kita akan mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu. Kita bisa mengukurnya pakai simple index ataupun aggregate index. Dan kita juga yang kedua ada weighted aggregate price index, di mana ada konsep uh, last pair dan juga pasca. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang metode penilaian investasi. Kita pakai accounting rate of return, payback period, dan juga net present value. Nah, kita tentunya perlu mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu. Nah, kenapa sih data perubahan harga itu perlu kita lihat? Yang pertama, kita pastinya perlu untuk melihat dan juga mengevaluasi kinerja suatu organisasi atau instrumen tertentu. Dalam memantau harga dan biaya, kita juga pakai index number atau angka indeks. Nah, indeks harga ini yang membantu kita memantau nih, melihat tren harga dari waktu ke waktu. Naikkah atau turun harga barang secara umum, secara general. Nah, di dunia keuangan, indeks harga saham ini jadi acuan penting. Contohnya, indeks IHSG, indeks harga saham gabungan. Ini jadi acuan investor ketika membuat keputusan investasi. Karena simpelnya kita bisa lihat, oh pasarnya lagi bagus atau lagi turun nih. Kenapa sih bisnis itu perlu tahu apakah biaya bahan baku ya, cost, karena ini akan mempengaruhi cost mereka. Biaya bahan bakunya turun atau naik. Karena ini nanti akan berpengaruh ke keputusan mereka untuk menentukan harga jual suatu barang atau suatu produk mereka. Naikkah atau tetap sama kah harganya? Ketika inflasi tinggi, harga bahan pokok pasti naik drastis, inflasi rendah sebaliknya. Karena inflasi ini naik turun, perubahan harga ini perlu kita pantau supaya bisnis gak rugi. Misalnya ketika harga bahan pokok harganya sudah jauh melambung tinggi, tapi karena kita nggak sadar, kita nggak memantau itu dengan benar, akhirnya kita terlalu lambat nih ngambil keputusan untuk naikin harga produk misalnya. Jadi untuk memudahkan pemantauan, bisnis itu menggunakan angka indeks sehingga bisa melihat gambaran umum dari perubahan harganya dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tadi ada dua, yang pertama simple dan agregat. Nah, yang pertama ini simple index atau angka indeks sederhana. Jadi fungsinya simple index ini untuk menghitung nilai sekarang dibandingkan dengan nilai di masa lalu nih dan dikalikan 100. Nanti kita bakal bahas contohnya. Jadi dari perhitungan ini kita bisa tahu kondisi yang sekarang ini harga atau nilainya naik atau turun berapa persen. Rumusnya simple index itu sama dengan price, C itu current, dan price waktu dasar tahun dasarnya, periode dasar dikali 100. Current dan dasar. Nah, hasil dari perhitungan ini biasanya dalam bentuk angka. Misalnya nanti kita dapetin angkanya 125. Oh, artinya naik 25% dari tahun dasar. Perusahaan penyimpanan bahan baku menghabiskan biaya pemeliharaan. Jadi perusahaannya punya gudang, masing-masing ngabisin $156 pada tahun 2003. Pada tahun 2000, biayanya 125. Coba kita hitung pakai indeks harga sederhana atau simple index. Untuk mewakili perubahan harga selama 3 tahun ini tuh berapa? Nah, kita masukin aja ke rumus. Berarti kan current price-nya 156 per 125 dikali 100. Oh, ternyata dapat angkanya 124,8. Artinya ada perubahan harga. Ada kenaikan sebesar 24,8% dari tahun 2003, sorry, dari tahun 2000 ke tahun 2003. Jadi biaya pemeliharaannya naik sebesar ini. Contoh lagi, ada mahasiswa, dia terima uang bulanan 1,2 juta di tahun 2021. Di tahun 2024, uang sakunya jadi 1,5 nih. Nah, berapa sih besarnya kenaikan uang saku di antara kedua tahun ini, di antara periode ini? Ternyata dari perhitungan kita dapetin 125.
Oke, berarti indeks uang saku tahun 2024 ini terhadap 2021 adalah 125. Artinya uang saku naik sebesar 25% di periode tersebut. Nah, tadi kita udah bahas yang simple index, sekarang kita bahas agregatnya, gabungan-gabungan. Karena biasanya bisnis itu kan membeli dan menjual lebih dari satu item. Jadi indeks harga yang sederhana nggak bisa kita gunakan. Nah, indeks harga agregat sederhana ini merangkum pergerakan harga banyak item tapi dalam satu angka. Oke, jadi nanti angka yang kita dapetin, oh itu menggambarkan beberapa item. Kita dapat menghitung indeks harga agregat sederhana untuk kombinasi barang dengan mengambil jumlah harga barang pada periode berjalan, atau current saat ini gitu. Jumlah harga barangnya berapa. Dan baginya dengan jumlah harga barang yang sama pada periode dasar. Biar lebih kebayang kita masuk ke contohnya. Misalnya, ada rumah makan sederhana, dia rutin dong beli bahan-bahan makanan. Beras, ada daging sapi, ada santan. Nah, ini ada dua perbandingan, tahun 2020 sama tahun 2024. Di tahun 2020, harga beras, daging, santan ini berturut-turut 120, 110, 20 ribu. Sedangkan di tahun 2024, jadi 145, 135, dan 26. Ya, kita lihat ini naik ya. Dan gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya tetap sama juga rumusnya. Yang atas itu adalah yang current yang saat ini dibagi dengan dasar. Ingat aja dibagi dengan yang bawah. Bawah itu di dasar. Nah, jadi yang atas currentnya berapa? Satu 145 tambah 135 tambah 26 dibagi 120 tambah 110 tambah 20. Tadi yang 2024 total segini, 2020 total segini dikali 100. 122,4. Artinya bahan baku utamanya si beras, daging sapi, santan tadi itu naik sebesar 22,4%. 122,4 dikurangi 100 ya. Artinya apa? Artinya biaya operasional si bahan baku tadi dari rumah makan sederhana ini semakin tinggi dalam kurun waktu tersebut. Nah, secara umum perhitungannya tuh lebih memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana harga tuh berubah dari waktu ke waktu karena mencakup semua item. Ini cocok kalau misalnya kita mau nih ngelihat tren secara umum, tren-tren harga secara umum. Nah, metode ini tidak membedakan pengaruh antara barang yang penting dan barang yang nggak penting. Contohnya, kita punya dua item, tusuk gigi sama beras. Nah, harga tusuk gigi ini naik nih, dan kita masukin ke dalam perhitungan. Padahal kan tusuk gigi, ya paling satu, tiap orang ngambil satu tusuk gigi, dan itu bukan satu hal yang apa esensial, bobotnya besar gitu. Sedangkan harga beras juga naik. Dan kita nganggap kenaikan harga tusuk gigi dan kenaikan harga beras itu ya sama aja. Kita nggak perlu pikirin mana yang lebih penting, mana yang lebih berpengaruh, begitu. Jadi semua item tuh diberikan bobot yang sama, padahal kenyataannya nggak semua barang itu digunakan dalam jumlah yang sama. Nah, sampai situ tentang tadi kita belajar simple dan juga yang agregat. Jadi ini adalah kelemahan dari agregat price index. Karena ada kelemahan, kita masuk ke yang kedua. Bagian yang kedua, weighted aggregate price index. Jadi, kalau dalam perhitungannya ini, kita tuh mau memberikan bobot yang adil sesuai dengan keperluan atau seberapa penting barang tersebut. Jadi, harga barang yang lebih banyak dibeli harus punya bobot yang lebih besar dalam perhitungan indeks. Ada dua, last pair price index. Di sini itu kita pakai kuantitas dari Q dari tahun dasarnya sebagai bobot, sebagai acuan. Ini cocok kalau misalnya kita mau lihat berapa besar sih perubahan biayanya kalau dibandingin tahun dasar. Tapi kelemahannya adalah cenderung overestimate. Yang kedua ada pasture price index, sorry typo. Jadi kalau di sini kita pakai kuantitas dari tahun dasar atau yang nol tadi, di sini kita pakai kuantitas dari tahun sekarang atau yang current tadi sebagai bobotnya. Ini cocok, lebih cocok kalau misalnya kita mau lihat berapa besar sih biaya sekarang dengan harga sekarang
dan jumlah yang benar-benar dibeli sekarang. Biar lebih gampang, lebih paham, kita coba lihat contohnya. Di sini si last pair price index ini menggunakan kuantitas tahun dasar sebagai bobotnya. Kita mau tahu berapa besar ya kenaikan biaya kalau kita tetap beli jumlah yang sama seperti dulu, tapi pakai price yang sekarang. Jadi ini tuh menggunakan besaran yang bersifat historis, maksudnya uh, kuantitinya yang ada di tahun lalu. Keuntungannya apa? Keuntungannya ini biasanya angka yang kita butuhin di sini untuk masukin ke rumus itu udah tersedia karena price-nya cenderung bisa kita lihat saat ini dan kuantitinya udah tercatat dong data-datanya. Tapi kerugiannya, angka yang ada ini yang kita pakai itu tidak secara akurat mencerminkan jumlah yang kita gunakan dalam periode saat ini. Jelas ya, karena kita pakai kuantitas tahun dasar. Berikutnya, Pasture Price Index. Ini bedanya kita pakai quantity dari tahun sekarang, current gitu. Cocok kalau misalnya jumlah quantity, jumlah barang yang kita beli ini sudah banyak berubah dari tahun sebelumnya. Karena kalau misalnya kita mau ngitung pakai tahun dasar, sedangkan di current saat ini tuh kita jumlahnya beda banget. Itu kan kurang relevan karena kalau kita mau menggunakan si last pair tadi. Jadi keuntungannya lebih menggambarkan kondisi saat ini, tapi kerugiannya quantity yang current ini tuh nggak selalu ada. Misalnya sekarang 2025. Kalau kita mau menghitung berapa kenaikannya, artinya kita harus menunggu sampai, bilanglah, sampai akhir tahun 2025 supaya kita bisa punya data si quantity. Kurang lebih begitu. Nah, ini masuk ke contoh soal. Pengemudi taksi, dia bayar bahan bakar, bayar servis, dan juga bayar perawatan kendaraan setiap 3 bulan. Dan beli lisensi operasi tahunan. Nah, harga barang-barang tersebut di tahun 2003 dan tahun 99, ada 2 tahun, di sini apa data-datanya. Ini price di 2003, ini price di 99, dan ini quantity di tahun 99. Oke, nanti kita bakal dapat quantity yang tahun 2003. Kita mau coba hitung pakai 2 metode tadi. Yang pertama, kalau metode last pair itu artinya tadi kita pakai apa? Quantity tahun dasar, quantity tahun 99. Yang atas itu eh, kita pakai berarti price 2023. 0,76 dikali 4.100 ditambah 115 dikali 4 ditambah 750 dikali 1. Tuh ya, bener ya yang di atas. Nah, yang bawah tinggal price di tahun 99 dikalikan quantity di tahun 99. Ini kali ini kali ini kali ini. Oke. Dan masing-masing ditambah dikali 100. Oh, kita dapat nilainya sekian setelah perhitungan. Jadi tinggal masukin rumus saja sebenarnya kalau di sini. Oh, naik nih 54,5%. Kita mau lihat sekarang kalau pakai metode yang pasca gimana. Oh, kalau pakai metode pasca tadi kan kita kuantitinya pakai kuantiti yang ada di saat ini. Artinya kita udah punya angka yang baru dong. Cuma kalau price-nya kita masih sama, kalau uh, kuantitinya aja yang berbeda. Tadi kita dapetin sama ya, ini 0,76, 0,48 masih sama. Yang beda cuma pengali di kuantitinya ini. Ini 441, ini 4.044 gitu. Kita kalikan ini price, ini quantity, price quantity, price quantity, yang bawah pun sama. Cuma bedanya yang bawah price-nya sih 0 tahun dasar kali 100. Oh, oke, ternyata kita dapetin kenaikannya sebesar 52,86%. Kenapa nih? Angkanya lebih kecil dibandingin last pair. Tadi sesuai teorinya, karena kalau last pair ini dia cenderung apa ya, overestimate. Mungkin bahasa gampangnya yang bisa menggambarkan terlalu melebih-lebihkan atau terlalu em, nganggep quantity yang kita beli tahun 2023 bakal sama kok kayak quantity yang kita keluarin di tahun 99. Padahal belum tentu kan.
Kayak di sini kita kuantitinya dulu beli 4.100, sekarang kita cuma beli 4.000 gitu. Jadi itu kenapa di sini nilainya lebih kecil. Jadi si pasien ini 52% ini sebenarnya lebih menggambarkan kondisi realnya. Karena udah dihitung pakai quantity yang saat ini. Nah, next, index number. Organisasi biasanya nggak menghitung angka indeksnya secara mandiri gitu, tapi mereka menggunakan data dari BPS atau lembaga-lembaga resmi. Penting kita tahu index number ini atau angka indeks karena nilai uang itu berubah seiring waktu. Jadi kalau kita mau membandingkan jumlah uang antar tahun, kita harus menyesuaikan dulu nih dasar perubahan harga dari barang kita. Contohnya, monetary value from different times. Pendapatan tahunan dari seorang manajer. Manajer uh, dapat gaji dari tahun 2000 sampai 2003, ada 4 tahun berarti. Dan kita juga punya IHK, Indeks Harga Konsumen pada masing-masing tahun. Buat apa kita ngitung ini? Kita mau lihat nih, dengan pendapatannya yang naik ini, itu masih bisa menutupi biaya-biaya yang naik juga nggak ya, yang tergambarkan oleh IHK ini. Jadi kita mau tahu, ini kan 2,7, ini 2,9. Kita mau tahu nih, 2,9 juta di tahun 2000 itu nilainya berapa ya? Dan begitu pun sama ini. 3,3 juta kalau kita pakai di tahun 2000 nilainya berapa? Jadi kita bisa compare-nya adil gitu. Ini yang udah disesuaikan, adjusted salary-nya, rumusnya salary year yang mau kita hitung, misalnya 2003 dikalikan dengan IHK di tahun 2000 atau tahun dasarnya, dikali IHK di tahun yang mau kita hitung. Nah, ini yang 2001. 2001 itu salary-nya berapa? 2,9 juta kan. Kita masukin 2,9 juta dikali IHK 2000-nya segini, 170,3 dibagi IHK tahun 2001. Dapatlah angka segini. Ini yang untuk tahun 2002, 2003, rumusnya sama, cara masukinnya sama. Oh, ternyata kalau gaji-gaji yang kita dapetin di tahun ini itu kita convert ke tahun 2000, ternyata masih lebih tinggi ya dari 2,7 juta. Artinya apa? Artinya kenaikan pendapatan kita itu masih bisa gitu nutupin harga-harga yang naik. Dengan kata lain, daya beli kita meningkat. Bahkan kita bisa beli lebih dari tahun ke tahun. Itu tentang indeks angka. Berikutnya kita mau bahas tentang menilai investasi. Karena organisasi pastinya perlu buat keputusan investasi dan perlu perhitungan. Tuh. Kita biasanya simpelnya mau tahu, kita sekarang ngeluarin uang, tapi apakah pendapatan yang kita akan dapatkan dari ngeluarin uang itu akan uh, impas atau lebih menguntungkan? Pastinya mau lebih menguntungkan gitu. Jadi kita perlu ngitung. Yang pertama ada kita pakai accounting rate of return atau ARR lah gampangnya. Cara sederhana ARR itu buat kita ngelihat investasi ini menguntungkan atau enggak nih. Dengan kita coba bandingin rata-rata keuntungan tiap tahun dengan rata-rata uang yang kita investasikan. Biar gampang kita masuk ke contoh lagi. Ini rumusnya. Accounting rate of return itu kita harus tahu dulu nih rata-rata pendapatan, rata-rata uang masuk tuh berapa sih tahunannya. Dan kita juga perlu tahu rata-rata eh, uang keluar atau rata-rata investasi tahunannya berapa. Contohnya, ada perusahaan bus sedang berpikir untuk dia mau beli bus mewah nih, karena dia punya klien VIP, gitu. Dia mau ngeluarin uang buat beli bus mewah. Biaya pembelian kendaraan, termasuk plat nomor dan lain sebagainya, di sini pound, 120.000 pound. Perusahaan mengantisipasi bahwa mereka akan menggunakan kendaraan selama 5 tahun. Dan di akhir tahun kelima itu, mereka bakal ngejual si busnya ini seharga 40.000. Nah, mereka tuh berharap kalau bakal mendapatkan pendapatan sebagai berikut. Kelihatan gak ya? 30.000, di tahun pertama dapat 30.000. Tahun kedua juga, tahun ketiga juga. Tahun keempat 25.000.
Caranya yang pertama, kita mau hitung dulu average annual profit. Profit rata-rata profit tahunan sebelum kena depresiasi berapa. Ya udah kita hitung. Oke, profit tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Segini, dibagi 5. Jadi kita dapat, oh rata-rata profit per tahunnya 27.000. Nah, terus kita, ini kan profit bersih lah. Kita mau hitung depresiasi tiap tahunnya berapa sih? Oh, tadi kalau misalnya di awal kita beli busnya 120.000, terus kita jual 40.000 di akhir periode, berkurangnya berarti 80.000 kan? Kenapa di akhir periode harganya cuma 40.000? Karena ada depresiasi sebesar 80.000 ini. Dan kalau mau dibagi setiap tahunnya, oke, berarti setiap tahun kita kena depresiasi 16.000. Sekarang kita mau hitung berapa nih rata-rata setelah kena depresiasi, rata-rata profit setelah depresiasi. Kurangin aja ini dan ini, dapat 11.000. Dan kita mau cari tahu sekarang, berapa investment, rata-rata investment tiap tahunnya. Kita lakuin hal yang sama juga, tapi dibagi dua. Ini mirip sama yang depresiasi tadi ya, tapi ini investmentnya. Per dua. Dapatlah hasilnya 40.000. Ini memang dari sananya rumusnya dibagi dua ya, kayak yang ada di sini. Nah, terus barulah kita bisa hitung accounting rate of return-nya. Accounting rate of return-nya sama dengan tadi annual return-nya, average-nya 11.000 dibagi average annual investment-nya 40.000. Dan dikaliin 100, kita dapatlah hasilnya 27,5%. Buat kita lihat menguntungkan apa enggak nih investasinya. Karena kita masih dapat rate of return-nya di 27,5%, berarti masih bisa kita katakan menguntungkan investasi beli bus mewah tadi. Next, kita belajar tentang payback period. Kita mau nilai investasi dengan melihat berapa lama nih waktu yang dibutuhkan supaya modal yang kita keluarin di awal itu bisa kembali. Contohnya lagi, sebuah usaha restoran nih punya modal 150 juta buat sewa tempat, beli alat, renovasi, dan lain-lain. Dan tiap tahun itu ada laba bersih yang masuk 40 juta. Kita mau tahu kapan nih bisa balik modal. Terus kita juga mau tahu investasi ini di restoran restoran ini tuh lebih menguntungkan kah daripada kita naruh uang di bank yang bunganya 5%. Dan gimana kalau ternyata tiap tahun kita harus bayar biaya kebersihan dan maintenance 10 juta. Masih menguntungkan atau tidak? Payback periodnya kita bisa hitung. Modal awalnya berapa? 150. Laba bersih per tahunnya 40. Kalau dibagi, oh kita dapat 3,75 tahun. Artinya usaha si restoran ini tuh bisa balik modal dalam 3 tahun 9 bulan. Buat kita ngitung eh, apakah lebih menguntungkan naruh di bank atau kita pakai buat usaha, kita bisa hitung pakai ini. Ini rumusnya, nih teman-teman bisa hafalin, pahamin. Arus kasnya kita tahu 40 juta ya per tahun. Dan bunganya 5% atau 0,05. Dan kita bisa masukin T itu adalah tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Ini kita tambahin. Dikurangin modal awal. Ini 4, atasnya udah pasti 40 karena arus kas per tahunnya sama. Bawahnya juga, cuma yang beda di pangkatnya aja. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4 sampai 5. Dikurangin modal awal. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau hitung silakan. Tapi hasil perhitungannya kurang lebih didapatkan 23 juta. Net present value-nya ini positif gitu. Setelah 40 juta tadi dikurangi dengan resiko dan waktu. Mungkin kalau misalnya kita naruh uang kita di bank, ya udah lebih pasti bakal dapat return 5% tadi. Sedangkan kalau misalnya kita pakai buat usaha, kan lebih beresiko. Nah, tapi setelah kita hitung-hitung resikonya, setelah kita kurangin keuntungan kita juga dengan waktu yang mungkin lebih banyak kita pakai, tapi ternyata masih dapat gitu net present value-nya 23 juta. Jadi 40 juta ini bisa dibilang
setelah dikurangi dengan resiko dan waktu tuh 23 juta. Ini masih lebih besar dibandingkan dengan kita naruh uang di bank. Kalau tadi 150 juta, tiap tahun dapat 5% berapa tuh? Nggak, kayaknya nggak nyampe ya, nggak nyampe 23 juta. Itulah kenapa masih bisa dibilang buka rumah usaha restoran ini itu masih lebih menguntungkan dibanding kita taruh di bank. Nah, nextnya tadi ada pertanyaan kalau misalnya kita untung sih 40 juta per tahun, tapi tiap tahun kita harus bayar keluar lagi 10 juta. Kita bisa hitung pakai ini. Net present value-nya berarti keuntungan kita cuma di 30 juta dong. Kita sebenarnya bisa, iya rumusnya sama kayak yang tadi, bedanya ini 40 tadinya, sekarang arus kas per tahunnya cuma 30 karena udah dikurangin maintenance. Dan hasil perhitungannya itu sekitar minus 20 juta. Nah, di sini NPV-nya negatif. Artinya, si walaupun kelihatannya 30 juta per tahun ini masih oke lah gitu. Tapi dengan perhitungannya kita bisa dapetin angka yang lebih akurat bahwa oh ternyata kalau dihitung-hitung kita rugi nih. Kalau misalnya masih harus ada biaya tambahan rutin yang besar. Itu seperempat dari pemasukan kita tadi. Ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari perhitungan ilustrasi ini, kalau kita buka rumah makan, modalnya 150 juta, kalau kita untung 40 juta per tahun, maka usaha tadi bisa kita katakan aman dan untung. Tapi kalau tiap tahun kita harus keluar biaya ekstra yang besar, bisa jadi kita malah rugi. Tinggal lebih baik disimpan di bank. Gitu. Jadi uh, si payback period dan juga konsep net present value ini bisa kita pakai dan akan berguna mau berinvestasi mana nih yang kira-kira akan lebih menguntungkan untuk tahu kapan uang kita balik, kapan juga harus naruh di bank atau usaha dan segala macam untuk mengambil keputusan-keputusan. Baik, segitu dulu untuk week 9. Semoga mudah dipahami dan kalau ada pertanyaan silakan saja ditanya. Thank you dan semangat terus. Sampai jumpa di video berikutnya.